Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi canggih adalah bagian dari manusia itu sendiri. Konsep Society 5.0 menjadikan manusia sebagai sumber inovasi, di mana tidak hanya terbatas untuk faktor manufaktur, industri tetapi juga memecahkan masalah sosial dengan bantuan integrasi ruang fisik dan virtual. Salah satu ide dasar dari konsep ini yaitu diharapkan produk kecerdasan buatan akan mentransformasi big data dari produk transaksi internet pada segala bidang kehidupan menjadi suatu kearifan yang baru, yaitu menciptakan harapan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam membuka peluang-peluang baru bagi kemanusiaan. Pendidikan pada era Scouty 5G. Paradigma pendidikan dalam menyambut era Scouty 5.0. BNSP merumuskan 7 paradigma pendidikan nasional abad ke-21 dalam menyambut Scouty 5.0 sebagai berikut. 1. Abad ke-21 didominasi oleh teknologi dan sains masyarakat global. Oleh karena itu, pendidikan berorientasi pada matematika dan sains disertai sains sosial dan kemanusiaan atau humaniora dengan keseimbangan yang tak wajar. 2. Pendidikan bukan hanya membuat peserta didik berpengetahuan, melainkan juga menganut sikap keilmuan dan terhadap ilmu dan teknologi. 3. Pendidikan ini disertai dengan menanamkan nilai-nilai luhur untuk menumbuh kembangkan sikap terpuji untuk hidup dalam masyarakat yang setara dan bahagia di lingkup nasional maupun antar bangsa. 4. Untuk mencapai ini, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang tersambung erat tanpa celah, setiap jenjang menunjang penuh jenjang berikutnya menuju ke pionir ilmu. 5. Bagaimanapun juga, pada setiap jenjang pendidikan perlu ditanamkan jiwa kemandirian. 6. Khusus di perguruan tinggi dalam menghadapi konvergensi berbagai bidang ilmu dan teknologi, maka perlu dihindarkan spesialisasi yang terlalu awal dan terlalu tajam. 7. Dalam pelaksanaan pendidikan perlu diperhatikan kebinekaan etis, budaya, agama, dan sosial, terutama di jenjang pendidikan awal. Pembelajaran era Society 5.0, kompetensi pada abad ke-21 dan era industri 4.0, Society 5.0, yaitu yang pertama, literasi data. Kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi atau big data di dunia digital. Kedua, literasi teknologi. Kemampuan memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Ketiga, literasi manusia. Kemampuan pemahaman tentang humanitis, komunikasi, dan desain. Keempat, keterampilan abad ke-21 yang menumbuhkan HOTS atau High Order Thinking Skill. Kelima, pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya. Pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global. Sehingga untuk penerapan dalam pembelajaran di era Society 5.0 dilakukan secara prakteknya sebagai berikut. Pertama, pembelajaran yang saling bergantung atau independent learning, menekankan pada eksplorasi untuk mempelajari hal-hal yang baru, penemuan pengetahuan yang baru, keterlibatan dalam penelitian kegiatan, menguji hipotesis, validasi pengetahuan, dan kolaborasi pendidik dengan peserta didik lainnya. Kedua, pembelajaran putaran ganda dan 3 kali lipat, atau double and triple loop learning, yaitu menekankan pada kemampuan untuk menganalisis apa yang akan dipelajari. Ketiga, cara berpartisipasi dalam prakteknya, yaitu peserta didik bergabung dan berpartisipasi secara online, kemudian dapat pula mengikuti pendidikan secara tatap muka, serta komunitas yang terdiri dari pendidik dengan ahli lainnya, atau sesama peserta didik. Implementasi 5.0. Menurut Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM pada tahun 2020, masyarakat 5.0 adalah sebuah konstelasi kehidupan masyarakat yang berpusat pada penyelarasan kebutuhan manusia secara efektif dan efisien, dapat mengimbangi kemajuan teknologi dan ekonomi melalui pemecahan berbagai permasalahan sosial.
Dengan memanfaatkan sistem yang berhubungan dengan cyber atau cyberspace dan ruang fisik atau physical space secara terpadu. Pemanfaatan inovasi dari Society 5.0 ini yaitu yang pertama ada Big Data. Istilah Big Data menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks sehingga aplikasi konvensional tidak dapat memprosesnya secara memadai. Istilah ini juga mengacu pada alat dan teknologi yang digunakan untuk menangani Big Data. Contoh implementasi Big Data adalah jumlah data yang disajikan setiap hari melalui internet seperti Google Maps, video, YouTube, Twitter feeds, dan grafik posisi sistem dan sebagainya. Kemudian ada Artificial Intelligence atau AI adalah sebuah kecerdasan buatan yang merupakan bagian dari sistem pembelajaran komputer pada suatu rangkaian sistem komputer yang dapat menunjukkan karakteristik perilaku manusia, seperti mengerti suatu bahasa, mempelajari, mempertimbangkan, dan memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir ada Internet of Things atau IoT, adalah suatu kegiatan interaksi antara subjek dan objek dengan memanfaatkan internet. Pemanfaatan IoT terhadap dalam berbagai aktivitas, misalnya banyaknya transportasi online, pemesanan tiket online, live streaming, e-learning, dan lain sebagainya. Bahkan hingga alat bantu untuk bidang tertentu seperti sensor suhu, jarak jauh, GPS, dan sebagainya yang menggunakan internet atau jaringan sebagai media untuk melakukannya. Selanjutnya, dampak Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep sosial yang berasal dari Jepang dan muncul sebagai perkembangan lebih lanjut dari informasi. Konsep ini berfokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Namun, konsep ini juga memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif Society 5.0. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Pengenalan teknologi canggih di sektor kesehatan, transportasi, dan energi dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan serta mengurangi dampak lingkungan yang negatif. Yang kedua, penciptaan lowongan pekerjaan. Perkembangan teknologi digital seperti Internet of Things, robotika, dan kecerdasan buatan dapat membuka peluang kerja baru di berbagai bidang. Yang ketiga, peningkatan pelayanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam administrasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi serta membuat layanan publik lebih mudah tersedia bagi publik. Dampak negatif Society 5.0. Yang pertama, ketimpangan. Mengadopsi teknologi canggih membutuhkan banyak uang, sehingga lebih sulit bagi orang yang terbatas secara finansial untuk mengakses teknologi ini. Society 5.0 dapat meningkatkan ketimpangan dalam masyarakat jika hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan akses teknologi dan manfaatnya. Hal ini dapat memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Kedua, ketergantungan teknologi. Society 5.0 dapat membuat masyarakat menjadi lebih tergantung pada teknologi, sehingga dapat mengurangi kemampuan manusia untuk melakukan tugas-tugas dasar seperti berpikir kritis dan berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, masalah privasi dan keamanan. Penggunaan teknologi canggih memungkinkan penyimpanan dan penggunaan data pribadi individu yang dapat menyebabkan masalah privasi dan keamanan informasi terancam. Baiklah, itulah dampak positif dan negatif Society 5.0 bagi kehidupan masyarakat.